Persenan bukti sambung jamaah kepada Bapak Imam. Kelompok Islam Jamaah yang bernaung di bawah bendera organisasi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan sejumlah pihak. Penyebabnya adalah karena kelompok yang telah dinyatakan sesat dan pernah dibekukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 ini, nyatanya sampai sekarang masih terus menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Ketidaktahuan tentang agama menjadi penyebab banyaknya orang yang terjebak di dalam kelompok berakidah takfir ini. Sementara itu, pendiri kelompok ini bersama keturunannya berusaha untuk terus melestarikan ajaran-ajaran dalam kelompok ini karena adanya kepentingan dan faktor ekonomi serta politik di dalamnya. Dari sisi dana, pembesar dari kelompok ini secara rutin mendapatkan aliran dana segar setiap bulan dengan kedok infak. Salah satunya adalah infak persenan atau persepuluhan. Dikatakan persepuluhan karena infak yang disetor setiap bulan kepada sang Amir Islam Jamaah itu diambil dari 1/10 dari penghasilan bulanan setiap pengikutnya. Bahkan infak persenan ini dikatakan sebagai bukti sambung jamaah kepada Bapak Imam. Sementara sambung sendiri adalah istilah yang merupakan salah satu isi dari 5 bab: ngaji, ngamal, membela, sambung, dan taat. Tepuk 5 bab: ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, taat. Sambung yang dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam Islam versi LDII, sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat LDII, Kriswanto Santoso. Organisasi kita yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saudara sekalian, kita kerjakan, kita ikuti. Di mana ada kewajiban-kewajiban sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung pusat yang ditentukan. Di situ ada aturan-aturan, ada infak, ada macam-macam. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam. Ada sebuah ungkapan yang sering diulang-ulang oleh para pembesar Islam Jamaah kepada pengikutnya, yakni tidak perlu pintar, yang penting faham. Mereka memang dipaksa untuk terus bodoh dan memiliki keterbatasan dalam pemahaman agama. Lalu dengan keterbatasan ilmu itulah, para pembesar dari kelompok ini dengan leluasa mencekoki pengikut-pengikutnya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat. Ajaran-ajaran dan amalan-amalan dari kelompok Islam Jamaah itu nyata menyimpang, namun dikatakan sebagai ilmu paling benar, paling sah, dan paling murni. Pengikut-pengikut atau jemaah-jemaah yang lugu itu hanya mampu pasrah menerima dan meyakini ajaran menyimpang itu dengan menganggapnya sebagai kebenaran. Mereka tidak memiliki pembanding. Jamaah LDI itu tidak memiliki kemampuan menakar derajat kebenaran dari ajaran yang mereka terima. Sebab memang mereka dilarang menerima ilmu dari luar kalangan mereka, dengan alasan ilmu di luar itu tidak mangkul dan tidak sah. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa infak persenan adalah kewajiban, maka mereka pun melaksanakannya dengan sukarela, bahkan menjadi prioritas utama sebagai amalan wajib yang harus dilaksanakan. Sampai-sampai dibela-belain untuk berhutang demi untuk membayar persenan. Meskipun terkadang kehidupan ekonomi para jamaah LDI sangatlah sempit dan sulit. Padahal tidak ada satupun dalil syariat
yang membenarkan mengenai praktek infak persenan itu. Para sahabat, khalifah maupun pimpinan Islam terdahulu tidak ada yang menerapkan praktik persepuluhan ini selain kelompok Syiah. Maka bila demikian faktanya, bisa dikatakan bahwa Imam Besar LDI ini mengikuti praktik Syiah. Para pembesar Islam Jamaah ketika diingatkan tentang hal ini, maka diwakili para buzzer-buzzernya yang ingusan dan nihil ilmu menjawab, kalau pelit, pelit saja sendiri, tak usah ngajak-ngajak. Para mantan pengikut Islam Jamaah, para asatis dan mubalik, dan mereka yang tersadar setelah menerima ilmu yang benar itu, melarang untuk setoran ke pusat. Bukan karena pelit, bukan karena melarang infak, tetapi sekedar mengingatkan bahwa praktek seperti itu adalah salah dan menyelisihi sunnah. Para mantannya itu sesungguhnya hanya sekedar mengajak untuk mengalokasikan infak dengan benar. Benar tujuannya sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 215 yang bermakna, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Juga pada ayat 273 disebutkan, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di dalam jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diperkuat dengan sabda Rasulullah yang artinya, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak istrimu, lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil-dalil itu kita menjadi faham bahwa secara syariat, infak itu ditujukan kepada keluarga, anak istri, orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang safar dan kehabisan bekal, orang fakir yang tersibukkan dengan urusan sabilillah sehingga tidak sempat mencari rezeki. Tentang jenis harta yang diinfakkan juga dijelaskan di dalam Al-Baqarah 219 bahwa infak adalah kelebihan harta dari kebutuhan atau kelebihan dari keperluan. Dari dua poin itu saja sudah tergambar jelas bagi kita bahwa alokasi infak persenan yang diwajibkan yang ditujukan kepada Bapak Imam oleh pengikut Islam Jamaah adalah salah, sebab sang Imam Besar LDI itu bukan termasuk dalam golongan penerima infak. Kemudian ditinjau dari kategori harta yang diinfakkan, dalam infak persenan Islam Jamaah juga bertentangan dengan syariat. Banyak jemaah yang kondisi ekonominya lemah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri saja susah, namun mereka tetap dikenai kewajiban untuk infak persenan. Dalam Islam, seseorang kepala keluarga yang menafkahi anak istrinya dengan rezeki yang halal, berarti dia sudah dikategorikan berinfak. Tinggal menyesuaikan dengan keadaan serta kemampuan untuk berinfak kepada yang lain. Dan nasihat yang dicekokkan oleh para pengurus Islam Jamaah kepada jamaahnya selama ini yang mengatakan orang yang tidak infak persenan
seperti orang yang makan ayam dengan bulu-bulunya sak telek-teleknya. Itu adalah penyesatan, dan itu adalah pernyataan yang tidak benar. Bila pernyataan itu keluar dari ijtihad, maka ijtihad itu adalah batil. Untuk itu saudaraku, sahabatku semua, saatnya kita tinggalkan kelompok yang sesat itu, tanggalkan semua ajaran-ajarannya, dan kembali kepada pemahaman agama yang benar dan lurus. Sekian celotehan.